mau mulai usaha tapi nggak tahu mau usaha apa? Eits, jangan galau. Bos bisa aja mulai usaha dari sesuatu yang bos suka. Ini jadi pengalaman seorang entrepreneur berusia 32 tahun bernama Muhammad Ali Akbar Taufani. Atau kita panggil aja Bos Ali kali ya, biar rada-rada akrab gitu. Pemilik bisnis celana jeans custom ini memulai usahanya karena suka banget pakai celana jeans. Duh, sejak zaman orang masih nambang emas manual sampai kongko-kongko di mall, jeans tuh emang favorit banget deh, nggak pernah salah buat tampilan casual. Yuk kita mampir ke salah satu outlet Rumah Denim di daerah Serpong. Halo bos, selamat datang di Rumah Denim cabang Serpong. Ada penjahit-penjahitnya juga, jadi kalian yang mau bikin celana di sini mau mampir di sini boleh banget gitu. Kebetulan kita juga kalau di cabang ini juga nyiapin celana-celana ready stock yang siap pakai. Ini ada celana pendek. Terus ini ada bahan-bahan pilihan. Bahan-bahan pilihan ini yang kalian bisa pilih, diukur, dijahit di sini. Bukan sekedar jeans biasa, Bos Ali menawarkan layanan pembuatan celana jeans custom cuma dalam waktu 4 jam aja bisa langsung pakai. Mantep nggak tuh? Nggak cuma bikin sih, Bos bisa juga pilih celana jeans yang udah ready, tinggal minta di formak untuk disesuaikan dengan ukuran tubuh sama para tukang jahit yang standby di outlet Rumah Denim. Di sini juga ada banyak banget pilihan jeans bahan dari yang lokalan punya sampai yang impor. Dari beragam jenis jeans ada juga bahan chino, flanel, dan juga kanvas dengan kisaran harga 100 ribuan hingga 900 ribu rupiah. Ini termasuk bahan favorit di Rumah Denim, namanya Indigo Blue. Paling laris, paling nyaman dipakai, bentuknya pun bisa mengikuti bentuk kaki kita. Nah, untuk kalian yang pengen bikin celana dalam waktu singkat, bisa 4 jam jadi, bisa langsung mampir ke sini. Awal mula menjalankan bisnisnya ini nggak disangka-sangka, alasannya simple banget. Saat masih duduk di bangku kuliah, Bos Ali pernah dapat hadiah celana jeans dari seseorang yang ternyata banyak disukai sama teman-temannya nih bos. Ini jadi pemicu Bos Ali untuk ngejalanin bisnis celana jeans. Aku tuh awalnya dikasih celana sama temanku dari Australia. Mereknya Imperial Denim gitu. Awal pakai ke kampus, teman-teman pada nanyain tuh, "Oh, celananya bagus nih," gitu kan. Dari celana situ iseng lah akhirnya bikin cari-cari di online, ternyata bahannya di Bandung banyak gitu. Bukalah pelan-pelan dari di rumahan dulu gitu, di Kaskus dulu pertama kali. Dari sini, Bos Ali memulai merintis usahanya dengan menawarkan ke teman-teman kampus. Nggak perlu ribet sampai pakai budget jutaan rupiah, Bos Ali cuma memanfaatkan uang jajan sehari-hari sebagai modal bisnisnya. Ia juga memberdayakan tenaga penjahit di daerah Bandung. Kalau modal awal banget, bener-bener banget itu pakai uang jajan. Jadi masih yang PO-PO-in teman, paling nggak nyampe 300 ribu lah, itu udah cukup buat. Karena kan buat kita, teman-teman tuh pada nitip bayar dulu ke kita, DP, kita beliin bahan, kita jahitin, selesai, mereka bayar. Saking banyaknya pesanan, Bos Ali mulai keteteran kalau harus selalu pesan ke Bandung nih. Kemudian ia coba meng-hire penjahit untuk dijadikan karyawannya dan membuka Rumah Denim di rumah orang tuanya. Usaha yang telah dirintis sejak tahun 2010 ini tentunya nggak langsung besar gitu aja ya. Bos Ali harus melewati berbagai rintangan, salah satu rintangan terbesarnya yaitu nggak dapat izin orang tua untuk menjalankan bisnisnya. Duh, permasalahan umum anak muda zaman now banget ya bos. Jadi waktu orang tua nggak setuju, aku tetap buktiin. Sempat kuliahku ketunda juga, itu hampir 7 tahunan lah aku kuliah ketunda. Karena fokusin ke sini dulu. Saat itu soalnya udah ada karyawan kan, jadi bergantung sama aku juga. Jadi dari situ lah aku ngebutin orang tua kalau aku tuh bisa gitu jalanin di sini. Wah, hampir aja nih Bos Ali dapat gelar MA alias mahasiswa abadi gara-gara kuliahnya nggak kunjung selesai. Selain nggak sesuai dengan keinginan orang tuanya, bisnis celana jeansnya juga sempat bikin kuliahnya jadi mandek. Ini nih yang bikin orang tua Bos Ali makin murka, nggak setuju dengan bisnis yang dijalaninya. Tapi kendalanya ini nggak bikin Ali nyerah gitu aja bos. Bahkan ia tetap nekat sampai harus diam-diam menjalankan bisnisnya di luar rumah. Bukan mau jadi anak durhaka ya, tapi rasa optimis bikin usaha Rumah Denim jadi konsisten. Dengan modal nekat dan manfaatin keuntungan yang didapat, Bos Ali lalu mencari ruko untuk dijadikan tempat usaha Rumah Denim, tentunya sembari memperbaiki kuliahnya yang sempat berantakan.
Uniknya, Ali maksa banget membangun usahanya bukan karena terinspirasi dari para crazy rich ataupun para bisnismen yang udah sukses dan punya aset yang fantastis. Bisnis celana jeans ini yang ia perjuangkan banget ini justru terinspirasi dari kisah seorang pedagang pecel lele loh. Lah kok bisa? Setiap hari ada orang tukang pecel ayam, setoran setiap jam 3 sore 3 juta rupiah. Kayaknya aku dari situ terinspirasi buat usaha juga gitu. Wah, tukang pecel ayam aja bisa tiap hari nyetor 3 juta rupiah. Kenapa kita nggak bisa? Iya juga sih, kalau pedagang atau pengusaha gitu kan bisa dapat duitnya tiap hari ya bos. Nggak perlu nunggu akhir bulan buat terima gaji. Semakin besar bisnisnya, bikin bos Ali terpikir untuk bisa lebih memperluas dan memperkuat pemasaran bisnis celana jeansnya. Bos Ali kini dibantu oleh adik kandungnya yang fokus di bagian pemasaran. Dalam mengupgrade strategi marketingnya, rumah denim sengaja dibuat beda dari jeans custom yang lain nih bos. Di sini juga menerima pembuatan celana plus custom patch tanpa ada minimum order. Dengan bikin satu celana aja kita bisa custom patch dengan logo kita sendiri, custom hang tag, custom paperback, dan lain-lain gitu. Jadi unik juga gitu kalau kita punya celana tapi cuma punya satu di dunia ini gitu. Keren juga buat yang bikin ngasih kado gebetan. Bisa nih bikin inisial ataupun nama biar gebetan keingetan terus. Cuma di rumah denim yang punya pelayanan unik buat para customernya. Kita lebih deket sama customer juga yang ngebuat kita itu jadi customer nyaman sehingga dia bisa repeat order dan sebagainya gitu, atau kita bisa sebut customer intimacy gitu. Kita juga punya garansi 1 tahun sehingga kepuasan pelanggan itu diutamakan sih kayak gitu. Anyway, jadi penasaran nih kira-kira seberapa cuan sih bisnis celana jeans custom ini? Ya kalau namanya usaha ya usaha nggak bisa ditentuin sih, maksudnya lumayan lah kalau untuk sebulan mah kita bisa nyampe target 3.000 piece. Kalau mau lebaran atau misalkan mau tahun baru gitu bisa sampai 6.000. Wow, dahsyat banget ya bos. Coba deh kalau dihitung-hitung dari harga yang termurah 170.000 dikali jumlah permintaan sebanyak 3.000. Wah, omset per bulannya fantastis ya bos. Tapi perlu diingat bos, semua didapat bukan dengan cara instan. Ada up and down-nya, yang penting tetap optimis dan juga konsisten dalam menjalankan bisnis. Jadi ada pepatah yang mengatakan, if you never try, you never know. If you never lose, you never learn. Jadi kalau kalian nggak pernah coba, kalian nggak bakal tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau kalian juga nggak pernah gagal, kalian nggak bakal pernah belajar. Jadi yang penting Cuan bos!